Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Nah, pada bagian terakhir ini kita akan membahas mengenai perkembangan janin di trimester ketiga kehamilan dan kaitannya dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi trimester ketiga ini adalah usia kehamilan 29 sampai 40 minggu atau sampai lahir ya. Nah, ini jadi 29 sampai bayinya lahir. Dari sini sampai sini. Jadi pertumbuhannya sudah semakin cepat. Nah, ini step-stepnya ya. Yang penting jadi di usia kehamilan 32 minggu ini cirinya panjangnya sudah hampir 40 cm. Kemudian tulang-tulang bayi udah terbentuk secara penuh. Kemudian tendangan bayi mulai kuat. Kemudian mata mulai terbuka dan menutup dan merasakan adanya cahaya. Namun paru-paru ini belum pematangannya belum sempurna ya. Kemudian tubuh bayi mulai menyimpan mineral-mineral penting seperti besi dan kalsium. Dan lanugo atau rambut halus ini mulai rontok. Kemudian tahap berikutnya 36 minggu bertambah panjang bayinya. Ya, ini lapisan pelindung bayi menebal. Kemudian lemak tubuhnya juga meningkat. Kemudian bayi makin membesar sehingga kurang ruang untuk bergerak. Tapi ibu akan merasakan regangan ya dan guncangan pada perut. Juga berat badan bayi itu peningkatannya mulai pesat. Kemudian kulit jadi lebih halus dan berwarna kemerahan. Berangsur-angsur menjadi pink. Kemudian sebagian besar lanugo rontok kecuali di lengan dan bahu. Kemudian mulai terjadi pematangan paru. Nah, kemudian pada usia kehamilan yang lebih lanjut antara 37 sampai 40 minggu ini panjangnya sudah makin bertambah ya sekitar 60 cm meskipun ini sangat bervariasi antara setiap bayi satu bayi dengan yang lain. Dan pada akhir minggu ke-37 itu sudah kita anggap full term ya. Jadi kalau misalnya lahir di usia kehamilan 37 minggu itu sudah tidak dianggap prematur. Tapi kalau kurang dari 37 minggu ini dianggap prematur. Dan pada usia ini jumlah sel otak bayi ini sangat meningkat. Dan ini peningkatan pertambahan sel otak ini akan berlanjut sampai 6 bulan setelah lahir. Kemudian organ-organ bayi sudah siap berfungsi secara mandiri dan posisi bayi sudah mulai mengatur kepalanya ada di bawah. Ini pada 96% bayi. Namun ada pada keadaan tertentu ada juga yang tidak sehingga itu disebut dengan nanti lahirnya sungsang ya. Nah ini disebutkan di surat Az-Zumar ayat 6 ya. Ini juga menceritakan mengenai proses penciptaan manusia ya. Jadi disebutkan di sini artinya dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Jadi 3 kegelapan ini apa? Nah ternyata ditemukan kemudian bahwa 3 kegelapan itu adalah yang pertama adalah dinding perut ibu, kemudian dinding rahim, dan yang ketiga adalah ketuban, cairan ketuban atau amnion ya. Jadi 3 kegelapan seperti ini. Nah, kemudian ini kelanjutan dari surat Al-Hajj ayat 5 yang sebelumnya sudah dijelaskan di episode sebelumnya. Jadi kelanjutannya adalah cuma nukhrijukum tiflan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Jadi setelah ditetapkan dalam rahim bentuknya sampai waktu yang ditentukan, kemudian janin itu akan dikeluarkan sebagai bayi. Nah, jadi urutannya sesuai ya, seperti yang ada di Al-Quran. Nah ini urutan kejadian penciptaan manusia di dalam Al-Quran ini sangat mengejutkan seorang ahli anatomi dan embriologi dunia yang ternama yang berkebangsaan Kanada yang bernama Keith Elmore.
Nah, sebenarnya Keith Enmore ini adalah seorang penulis buku textbook embriologi, yang buku textbooknya ini dipakai oleh mahasiswa kedokteran di seluruh dunia. Saya juga membaca buku ini waktu kuliah. Ya, jadi dia jadi bukunya itulah buku textbook embriologi dan anatomi ya. Ini seperti ini kira-kira bukunya ya. Jadi yang terkenal itu bukunya dulu Moore and Persaud ya. Itu adalah buku khusus textbook mengenai proses penciptaan manusia ya, embriologi ini. Dan si Keith Elmore ini sangat terkejut ya. Jadi dia berkata, dia sangat gembira bisa membantu menjelaskan pernyataan di dalam Al-Quran mengenai perkembangan manusia. Dan dia yakin bahwa pernyataan ini pasti telah datang kepada Nabi Muhammad dari Tuhan. Karena sebagian besar ilmu pengetahuan yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu tuh belum ditemukan hingga beberapa abad berikutnya. Jadi Keith Elmore ini yakin bahwa Nabi Muhammad itu pasti utusan Tuhan atau Allah. Kemudian dia juga berkata bahwa tahap-tahap embriologi manusia itu sangat rumit ya. Jadi dia mengusulkan suatu sistem klasifikasi baru mengenai tahap-tahap penciptaan manusia ya atau ilmu embriologi ini menggunakan istilah-istilah yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan dia mengatakan bahwa sistem klasifikasi yang diusulkan di Al-Quran tersebut itu sangat sederhana dan menyeluruh dan sesuai dengan ilmu pengetahuan embriologi saat ini. Jadi ternyata sebelumnya itu memang itu sangat complicated ya sebetulnya, tapi oleh Al-Quran itu pembagiannya ya seperti saya sebutkan sebelumnya, jadi pertama dari air mani, kemudian menjadi nutfah ya, kemudian jadi alaqah, mudghah, kemudian ditetapkan bentuknya ya, kemudian lahir menjadi bayi. Itu menurut Keith Elmore adalah klasifikasi yang sederhana ya, tapi mencakup semuanya. Nah, kemudian dia juga berkata bahwa penjabaran di dalam Al-Quran tersebut tidak mungkin berdasarkan ilmu pengetahuan ilmiah pada abad ke-7. Ya, jadi pada saat Nabi Muhammad itu hidup di dunia. Nah, kemudian ada lagi ayat ya mengenai keturunan ya, yaitu di surat Ali Imran ayat 38 ya. Ini tentang permohonan Nabi Zakaria agar dikaruniai seorang anak ya. Jadi ini pada saat Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, Isti Maryam, Nabi Zakaria berdoa di depan Maryam ya. Beliau berdoa seperti ini karena beliau belum dikaruniai anak sampai usianya sangat lanjut. Jadi beliau berdoa agar diperoleh keturunan. Itu Rabbi habli miladunka dzurriyyatan thayyiban. Jadi ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik atau yang saleh dari sisimu ya. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Nah, kemudian ternyata doa Nabi Zakaria tersebut dikabulkan oleh Allah saat beliau berdoa di depan Siti Maryam. Beliau sudah berdoa sejak awal perkawinan, sejak muda untuk dikaruniai anak, tapi belum pernah dikabulkan. Jadi namun setelah beliau berdoa di depan Siti Maryam baru dikabulkan. Jadi pada ayat berikutnya dikatakan bahwa Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya. Jadi dikabulkan setelah beliau berdoa di depan Siti Maryam. Kemudian dijawab oleh Nabi Zakaria, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul
Kemudian Allah menjawab, Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Jadi pada saat Nabi Yahya dikaruniai anak, maaf, pada saat Nabi Zakaria dikaruniai anak yaitu Nabi Yahya, usia beliau itu sudah sangat lanjut, yaitu 120 tahun, atau ada juga yang mengatakan sekitar 100 tahun ya, 120. Dan istrinya pun juga usianya juga sangat lanjut, yaitu sekitar 98 tahun. Jadi kalau kita melihat dari ilmu kedokteran itu sangat tidak mungkin, karena pada usia wanita usia 98 itu sudah tidak mungkin menghasilkan sel telur. Tapi ini adalah kekuasaan Allah, apapun bisa terjadi ya. Jadi demikianlah salah satu kisah mengenai doa orang yang ingin dikaruniai anak. Jadi demikianlah rangkaian episode dari 4 episode mengenai proses penciptaan manusia selama di dalam rahim ya, atau perkembangan janin selama di dalam rahim. Dan ternyata hal tersebut tuh sangat banyak dijelaskan di dalam Al-Quran ya, sangat-sangat banyak. Jadi saya lihat itu di Al-Quran banyak sekali berisi tentang ilmu reproduksi manusia ya, juga ilmu-ilmu mengenai proses terbentuknya, proses pembentukan manusia di dalam rahim itu sangat banyak ya. Jadi itu bukan hal yang tabu untuk dibicarakan, karena di Al-Quran pun itu juga sangat banyak dibicarakan. Jadi demikianlah penjelasan saya, semoga pemirsa bisa mendapatkan manfaatnya. Terima kasih. Akhirul kata saya ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.